kabar anak-anak? Tentunya kabar semua baik-baik saja. Hari ini bertemu dengan Bu Esti. Ya, kita pada kesempatan hari ini akan belajar tema 6. Ya, siapkan diri anak-anak ya, kita akan belajar bersama-sama. Kelas 6. Tema 6 menuju masyarakat yang sejahtera. Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan, pembelajaran 1. Oke anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Masyarakat Peduli Lingkungan. Anak-anak, kita semua adalah masyarakat. Kita semua sebagai warga negara Indonesia. Di materi sebelumnya kita sudah banyak belajar. Ya, sekarang kita memasuki materi. Kita adalah bagian masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, kita harus peduli dengan lingkungan. Karena lingkungan adalah di mana tempat kita tinggal. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli lingkungan. Kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini ada bentuk contoh kita merawat lingkungan, yaitu menyirami bunga agar selalu segar dan sehat dan terawat. Marilah kita berusaha untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan. Ya, dari hal-hal sederhana saja anak-anak. Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak-anak menanam tanaman yang anak-anak sukai di rumah. Lalu membersihkan kamar tidurnya dengan rapi. Sehingga di tempat kita belajar maupun di tempat kita di rumah, lingkungan kita terjaga dengan bersih dan rapi. Selanjutnya anak-anak, ya, coba sekarang kita amati bersama-sama. Ini gambar nomor 1. Ini adalah penanaman pohon. Manfaatnya untuk apa sih anak-anak? Banyak sekali manfaatnya. Dapat mencegah longsor, membuat udara semakin sejuk. Nah, yang kedua, ini adalah gambar masyarakat mengadakan kerja bakti. Yang ketiga, kegiatan ronda malam. Yang keempat, kegiatan membayar pajak. Ya, ini ada beberapa soal anak-anak. Yuk, mari kita jawab bersama-sama ya. Apa sajakah kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar-gambar di samping? Yang pertama tadi, reboisasi. Yang kedua, ini adalah kegiatan kerja bakti. Yang ketiga adalah kegiatan ronda malam. Yang keempat adalah kegiatan membayar pajak. Ya, yang kedua, mengapa warga masyarakat melaksanakan kegiatan seperti pada gambar-gambar tersebut? Karena kegiatan-kegiatan dari 1, 2, dan 3, 4 tadi adalah wujud dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Kita merawat, kita menggunakan, sehingga semuanya menjadi indah dan nyaman. Yang ketiga, sebagai warga masyarakat, apa sajakah kewajiban kalian? Nah, tentunya banyak sekali kewajiban anak-anak, apalagi kalian sebagai siswa dan generasi muda. Kalian punya banyak sekali tanggung jawab, yaitu belajar dengan rajin. Supaya apa? Supaya kalian bisa meraih cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua kalian tentunya. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah cara menunjukkan kepedulian kalian terhadap lingkungan? Ya, dengan cara banyak sekali yang harus kalian lakukan. Contohnya saja, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman dengan baik, contohnya memberikan pupuk, menyiram tanaman, serta bisa membersihkan lingkungan dengan baik. Ya, selanjutnya anak-anak, mari kita membaca bersama-sama. Ya, Bu Esti di sini akan menjelaskan tentang makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, yang pertama, proklamasi berasal dari kata proclamation, bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi ada dua, yaitu makna kemerdekaan Indonesia,
di dunia internasional, serta makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, sebelum dilanjutkan, Bu Esti mau bertanya dulu kepada anak-anak. Ya, bangsa Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Ya, banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan. Anak-anak pada usia sekarang bisa ikut serta loh merayakan kemerdekaan negara Indonesia dengan cara apa? Dengan cara ikut serta mengikuti lomba di lingkunganmu, di dusun kamu, di desa kalian. Kalian juga bisa ikut serta mengikuti kegiatan upacara sebagai rasa kita penghormatan kepada bendera merah putih, bendera lambang negara kita, serta keikutsertaan kita menjadi warga negara Indonesia yang baik tentunya. Anak-anak, selanjutnya Bu Esti akan membacakan makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, di sini bisa kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dari kemerdekaan, Indonesia sudah merdeka, tidak bisa dijajah oleh negara lain. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa mempertahankan itu semua. Jangan sampai kita dijajah lagi oleh negara asing. Nah, selanjutnya, proklamasi sebagai pernyataan de facto. Proklamasi menaikkan martabat bangsa. Proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Ya, ada lagi juga ini makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Yuk kita baca bersama-sama. Proklamasi sebagai akhir penjajahan di Indonesia, proklamasi dari aspek hukum, proklamasi dari aspek sosiologis, proklamasi dari aspek politis, proklamasi secara spiritual, proklamasi sebagai kesempatan untuk maju, proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional, proklamasi adalah kedaulatan negara Indonesia. Ya banyak sekali ya anak-anak ternyata makna proklamasi bagi kita, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah kita harus semangat dan rajin sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, semangat ya. Sebelum Bu Esti lanjutkan, coba sebagai wujud kita senang dan gembira karena kita sudah merdeka. Coba kita tepuk tangan dengan senyum selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam bacaan, tentunya anak-anak sudah pernah kan membaca cerita? Nah, membaca paragraf, menemukan ide pokok. Nah, sekarang Bu Esti mau menjelaskan. Dengarkan ya. Setiap judul bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi yang ada di dalamnya. Kata-kata penting pada judul bacaan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Oleh karena itu, kalian dapat menebak isi bacaan dengan cara menemukan kata penting pada judulnya. Kata-kata penting juga disebut kata kunci. Ya, lanjut lagi ya anak-anak. Semangat kan? Ya, nah di sini Bu Esti memberikan soal yang harus dikerjakan anak-anak. Ada 3 soal yang harus dikerjakan anak-anak di buku tugas. Jangan lupa, nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan ke sekolahan supaya dikoreksi. Ya, soal ini bisa dikerjakan oleh orang tua. Bisa lihat di materi-materi atau buku-buku yang sudah diberikan Bu Hesti dan materi-materi yang sudah diberikan. Oke anak-anak, soalnya sudah jelas semua ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya dengan Bu Hesti. Oke, ya. Anak-anak, Bu Hesti berpesan ya, di rumah selalu jaga kesehatan, wajib pakai masker dimanapun, apabila melakukan aktivitas di luar. Kita semangat melawan COVID-19, sehat terus,
Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup.